semuanya, welcome to podcast OSIS Mansa episode 4. Bersama aku, Lensari, sebagai host di podcast kali ini. Podcast kali ini sangat spesial karena narasumbernya juga sangat spesial. Beliau adalah orang yang banyak dikagumi oleh orang-orang. Daripada aku jelasin lama-lama, mending kita langsung berbincang-bincang sama beliau. Selamat sore, Pak Untung. Selamat sore. Apa Hai Bulan, kabar? gimana? Pak? Sehat? Alhamdulillah, Pak Untung sehat? Alhamdulillah. Boleh Hari ini saya pengen menyapa dulu ya. Oh, baik Pak, perkenalan diri juga. Ya, perkenalkan, saya Pak Untung Suroso ya. Halo semuanya, ya selamat siang ini. Kebetulan saya dipanggil oleh teman-teman atau adik-adik dari Semansa 22 dan 23 ya. Saya ingin menyapa bagi seluruh siswa Semansa dan terlebih bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Purwokerto. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan saya senang sekali nih bisa dipanggil oleh Mbak Wulan dan tim semuanya untuk bisa menyapa seluruh warga SMA Negeri 1 Purwokerto khususnya ya. Gimana Mbak Wulan? Jadi hari ini mungkin kita akan berbincang sedikit Pak tentang pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di sekolah kita SMA Negeri 1 Purwokerto. Jadi dari tim kami, dari OSIS sudah mengumpulkan pertanyaan yang kiranya banyak dipertanyakan oleh siswa-siswa Semansa nih Pak. Jadi di pertanyaan pertama kita ada jadi banyak siswa Semansa yang bertanya Pak. Jadi Semansa ini kan termasuknya sekolah yang agak terlambat dalam mengadakan PTM Pak. Ketika sekolah lain sudah melakukan PTM terbatas, sekolah 1-2 minggu setelahnya kita baru melakukan uji coba PTM Pak. Itu mungkin dari sekolah punya alasan tersendiri atau bagaimana Pak? Nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau dulu ya kan, kalau dulu siswa kadang-kadang suruh sekolah agak susah ya. Aduh besok sekolah gitu ya. Nah tapi kalau sekarang rata-rata hampir seluruh siswa SMA 1 itu pengennya masuk sekolah. Betul gitu ya. Sekali Pak. Oke, terkait tadi pertanyaan Mbak Wulan ya, kenapa sih SMA 1 boleh dikatakan tidak terlambat sih saya kira ya. Mungkin ada yang mendahului terlebih dahulu begitu ya. Iya Pak, betul. Mungkin sekolah ada yang terlebih dahulu sudah melaksanakan PTM. Nah itu semuanya itu yang jelas terkait dengan terkait dengan perizinan Mbak Wulan. Jadi kegiatan PTM ini mesti sekolah itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemangku kepentingan. Dalam hari ini kalau terkait perizinan kegiatan pembelajaran terbatas atau muka terbatas ini, yang pertama harus mendapat izin dulu terlebih dahulu dari pemerintah daerah setempat ya. Kemudian juga terkait izin yang diberikan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah 10 begitu ya. Jadi memang semuanya kita pun sebagai institusi SMA 1 inginnya ayo cepat kita laksanakan untuk bisa mengadakan pembelajaran tatap muka ya, terbatas uji coba. Tetapi itu semuanya kan kita terkait dengan izin yang diberikan yang pertama, kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal yang harus kita penuhi ya. Kemudian juga terkait dengan semua sarana yang harus kita siapkan, dan yang paling penting adalah memang terkait dengan izin yang memang diberikan oleh instansi yang terkait gitu. Nah dalam hal ini kan ada persyaratannya Mbak Wulan. Jadi yang pertama bagaimana kondisi kelasnya. Jadi kondisi kelas itu di situ sudah ketetapannya, misalnya harus menerapkan jarak paling tidak 1,5 meter itu. Kemudian jumlah pesertanya juga terbatas. Kemudian jadwal pembelajarannya juga diatur ya. Kemudian kegiatan KBM-nya juga diatur. Nah, sebenarnya SMA 1 sudah berupaya untuk bisa mengupayakan supaya kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan. Namun demikian itu tadi terkait dengan izin, jadwal ya kan. Karena PTM terbatas ini dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak serta-merta langsung sekolah ini laksanakan, tidak. Tapi kita mengikuti jadwal dan sekolah sudah mengupayakan untuk bisa menyediakan hal-hal yang tentu menjadi SOP dalam pelaksanaan PTM itu. Itu Mbak Wulan. Baik ya. Pak, mungkin semoga nanti teman-teman yang di rumah, teman-teman Semansa juga akhirnya tahu alasannya sehingga tidak ada info yang simpang siur terkait kita mengadakannya agak lama daripada sekolah. Mbak Wulan sebenarnya gimana?
Kalau Kepengen sekolah segera sekolah apa masih kepengen di rumah aja tuh? Kalau saya sendiri karena baru pernah berangkat kelas 10 dan itu pun nggak sampai akhir Pak, Ya. semester 2 berhenti, pengennya sih berangkat Pak. Apalagi sudah kan berangkat. saya juga cari informasi ke adik-adik kelas, terutama kelas 10 sama 11 yang belum pernah berangkat sama sekali, itu juga pengen banget berangkat, ngerasain euforia gimana sih Pak di Semansa ya. gitu. Itu yang kita juga ikut merasakan ya, Bapak Ibu guru juga ikut merasakan. Aduh ini udah sekian lama ya, pasti di situ ada kejenuhan, apalagi tadi Mbak Wulan sampaikan kelas 10 belum pernah masuk misalnya ya. Iya, Pak. Nah itu memang terkait dengan izin tadi juga disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, kalau dulu kan semua jenjang wajib melaksanakan tatap muka, dengan adanya COVID ini sangat terbatas, bahkan dimulai di SMP dulu lah ya, terus dari SMP baru SMA gitu. Termasuk kebijakan penerapan PTM di SMA 1 pun demikian. Sudah kelas 10 dulu lah yang belum pernah merasakan belajar di SMA 1 ya, mengenal lingkungan. Jadi akhirnya kelas 10 dulu. Nanti akan dilaksanakan bertahap Mbak Wulan. Jadi setelah kelas 10 nanti kelas 11. Setelah itu baru kelas 12. Insya Allah lah, mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir. Amin. Ya. Sehingga kegiatan-kegiatan bisa segera dilaksanakan, termasuk kegiatan ekstra olahraga dan sebagainya. Benar sekali Pak. Amin. Oke, jadi Pak, karena kan dilihat dari jawaban Bapak sebelumnya rumit ya Pak untuk mengadakan PTM terkait dengan izin, tata cara, prosedurnya gitu Pak. Nah, kalau untuk prosedur sendiri, kira-kira dari Semansa untuk prosedur pendidikan, tatap mukanya itu bagaimana Pak prosedurnya? Ya. Jadi gini, saya perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi, bukan sulit sih, bukan ya. Tetapi terkait dengan jadwal yang memang kita sudah diatur ya oleh dinas terkait, kapan SMA 1 supaya mengajukan untuk melaksanakan PTN dan sebagainya. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Wulan, apa sih syaratnya untuk bisa melaksanakan pembelajaran terbatas ini ya? Ya tentu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi syaratnya satu, kita mengajukan perizinan terkait izin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran terbatas ke pemerintah daerah, gitu ya. Nah nanti dari pemerintah daerah akan mensupervisi terkait dengan sarana prasarana yang harus dipenuhi. Jadi yang menjadi standar minimal dalam melaksanakan kegiatan PTM itu. Misalnya bagaimana SOP-nya yang harus diterapkan terkait sarananya, misalnya di situ sebelum masuk harus sudah menyediakan pengecekan suhu, kemudian pengaturan jarak pada waktu masuk, kemudian pada waktu kegiatan di dalam kelas itu. Kemudian terkait dengan sarana kebersihan itu juga harus disediakan. Jadi semuanya harus betul-betul disediakan, jangan sampai nanti justru dengan adanya pelaksanaan PTM ini malah menjadi klaster kan. Ya, oleh karena itu kita berupaya melalui stakeholder atau manajemen SMA 1 ini berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan PTM. Jadi bukan berarti sulit sih Mbak Wulan, tetapi terkait dengan jadwal tadi, ya kan. Jadi kan ada kita kan sebagai institusi pelaksana teknis di lapangan di sekolah kan di atasnya ada dinas yang menaungi kita, ya itu juga terkait dengan kebijakan dari dinas, ya, kapan kita bisa melaksanakan, dan sifatnya kita sebagai pelaksana di lapangan berupaya untuk bisa menyediakan apa yang memang menjadi SOP atau standar untuk pelaksanaan PTM ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak, Ya. tinggal lebih lurus lagi nih. Ya. Dan kalau dari sekolah sendiri nih Pak, menurut pandangan Bapak, menurut pandangan sekolah, ada nggak sih Pak kekhawatiran nantinya takutnya amit-amitnya di sekolah kita ada yang positif atau menjadi klaster baru COVID-19 itu ada kekhawatirannya nggak ya Pak? Wah, ya sangat khawatir Mbak Wulan. Saya takut kalau Mbak Wulan nanti coba suatu saat ada berita ada siswa SMA 1 yang terpapar COVID-19. Waduh, ya kan? Inilah hal-hal yang mesti harus diantisipasi oleh sekolah supaya nanti pada pelaksanaannya betul-betul. Makanya SOP itu harus betul-betul dilaksanakan.
Makanya tidak hentinya pada setiap pagi hari itu sebelum nanti kalau Mbak Wulan masuk, setiap pagi sebelum masuk dari mulai gerbang itu pasti sudah disambut, mulai cek suhu, ya, kemudian memastikan untuk cuci tangan, ya, kemudian setelah di kelas memastikan untuk jaga jarak, kemudian nanti kita tidak henti-hentinya memberikan himbauan untuk tetap prokes, menjaga jarak, tidak berkerumun. Ya, setelah pulang langsung saja, setelah selesai KBM langsung saja pulang, tidak berkerumun. Kalau yang dijemput tunggu dulu di kelas, nanti sambil penjemputnya datang, koordinasi baru langsung pulang. Jadi seperti itu Mbak Wulan. Ya kita khawatir sekali, makanya kita mengupayakan supaya tidak ada klaster baru apalagi seperti itu dengan upaya tindakan-tindakan preventif itu. Betul. Ya. Berarti bisa dibilang sekolah udah merencanakan dari step awal sampai akhir, dari mulai pencegahan, terus tata cara, protokol kesehatan sampai ke penanggulangannya mungkin ya Pak. Iya, sudah jelas. di ada plan B-nya gitu Pak. Karena Jelas. dari siswa pun banyak bertanya-tanya Pak, yang tujuannya nanti bisa dijelaskan ke orang tua masing-masing Pak. Semisal amit-amitnya terjadi, bentuk tindak lanjut atau kiranya pertanggungjawaban dari sekolah itu bagaimana, karena banyak sekali siswa yang ingin menyampaikan hal tersebut kepada orang tua yang bisa dibilang parno Pak untuk mengizinkan anaknya berangkat gitu. Ya gini Mbak Wulan, saya kira kalau ada kekhawatiran dari orang tua itu hal yang sangat wajar ya Mbak Wulan. Kenapa demikian? Karena ya jelas bahwa bahaya COVID-19 itu merupakan bahaya yang ya taruhannya nyawa kan, Betul, Mbak Wulan ya kan? Iya. Siapa sih yang nggak takut dengan bahaya yang mengancam itu? Namun demikian, ini yang perlu menjadi catatan bahwa SMA 1 Purwokerto berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan PTM ini dengan sebaik mungkin. Artinya dari sisi perencanaan memang sudah kita bahas baik di tingkat manajemen sampai kita mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak. Kita sudah membentuk tim ya, mulai dari di situ ada tim COVID ya, tim penegakan prokes, ada tim SOP ya, kemudian tim yang lain sudah kita koordinasikan dengan harapan pada saat pelaksanaan PTM nanti kegiatan PTM ini bisa meyakinkan. Nah ini meyakinkan kepada orang tua bahwa SMA Negeri 1 Purwokerto betul-betul melaksanakan standar atau prokes ketat. Bahkan kita tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada siswa. Ya, rata-rata sih sudah baik ini. Kelas 10 kemarin kita tidak ada yang tidak pakai masker, selalu menjaga jarak, selalu kita ingatkan ya. Jadi semuanya alhamdulillah sampai hari ini Mbak Wulan, alhamdulillah. Ini minta doanya saja ini kepada seluruh warga SMA 1, orang tua, siswa sampai hari ini. Alhamdulillah tidak ada kabar ya, dan mudah-mudahan tidak akan ada pernah kabar bahwa anak SMA 1 terpapar COVID-19 ya. Semoga jangan sampai terjadi. Iya, jadi upaya kita sudah maksimalkan. Nah, harapan kita kepada orang tua ya mohon dukungannya. Jadi mohon dukungannya kepada orang tua, seluruh warga SMA 1, seluruh siswa untuk bisa mari bersama-sama kita jalankan prokes, kita jalankan pembiasaan hidup baru. Jadi kalau sekarang ini akan masa transisi ya, di masa transisi memang semua kegiatan itu bersifat terbatas semuanya. Semua sudah dibatasi. Kegiatan-kegiatan hanya terbatas untuk PTM yang sifatnya sangat terbatas. Bahkan untuk jumlahnya pun hanya 18 per orang. Kegiatan olahraga untuk sementara ditiadakan. Maksudnya di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler juga untuk sementara ditiadakan di masa transisi. Nah, nanti di masa kebiasaan hidup baru silakan dilaksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, harapannya apa? Harapannya supaya semuanya sehat, semuanya bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman, ya. Orang tua juga merasa nyaman, siswa juga merasa nyaman, dan tentu akan menjadi semuanya akan menjadi senang, bahagia dengan sehat itu. Begitu Mbak Wulan. Oke, baik Pak. Semoga semua dari mulai kepada guru, staf, karyawan, juga wali murid, juga dengan siswa-siswanya bisa bekerja sama untuk mewujudkan kegiatan yang normal, PTM yang sehat, tetap sehat, jangan sampai ada kasus positif, itu sangat dihindari ya Pak. Dan kalau untuk dari sekolah sendiri Pak, melihat antusiasme siswa bagaimana Pak? Kan
ada terutama dari kelas 10 dan kelas 11 yang belum pernah berangkat sama sekali kan sempat ramai pas itu di di tahun lalu kalau nggak salah. Oh tahun ini Pak, tahun ini Juli sempat ada kabar juga PTM sempat Pak itu desas-desusnya di sosial media karena Jakarta ada beberapa yang memang membuka PTM di bulan Juli dan itu sempat ramai juga di Purwokerto di Semansa khususnya. Nah itu kan udah pada semangat, ternyata kita Purwokerto masih zona merah saat itu Pak, Banyumas masih zona merah sehingga tidak bisa melaksanakan PTM seperti Jakarta saat itu Pak. Dan kalau menurut sekolah sendiri melihat antusiasme sekarang bagaimana Pak? Apakah siswa masih pada semangat? Mungkin yang sudah berangkat kemarin semangat, senang atau gimana Pak? Ya, kalau kita lihat tingkat kehadirannya siswa kelas 10 khususnya itu kalau kita ukur dari persentase, angka persentase itu sudah mencapai 99, berapa persen lah ya. Artinya apa? Artinya memang antusiasme siswa untuk bisa masuk sekolah memang tinggi. Ya, kita lihat dari sisi angka persentase tingkat kehadiran itu, ya kan? Nah, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Wulan, kenapa sih kok SMA 1 belum melaksanakan di bulan Juli sedangkan untuk DKI saja kota besar, ibu kota Indonesia yang boleh dikatakan di situ secara demografi penduduknya sangat padat begitu kok bisa melaksanakan kegiatannya. Kita tahu bahwa bulan Juli itu Mbak Wulan ya, bulan Juli itu boleh dikatakan saat tinggi-tingginya, ibarat kurva itu saat di peak jembalan atas ya kan. Kita tahu bahwa bulan Juli itu pandemi sangat tinggi. Nah, kalau sekarang sudah mulai decline ini kan, sudah mulai berangsur-angsur. Kemarin saya lihat di info Kemenkes itu sudah 19.000. Bahkan yang aktif kemarin saya lihat lagi sudah tinggal 16.000. Nah, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu semakin ke sini masyarakat diharapkan bisa menjalankan prokes dengan baik, khususnya warga SMA 1 ya. Bisa menjalankan prokes dengan baik. Saya kira kalau tidak ada masalah, ya mudah-mudahan nanti berangsur-angsur sehingga bisa menjadi 100% seluruh siswa bisa berangkat lagi. Jadi kalau bicara antusiasme, ya tentu. Tadi Mbak Wulan juga sampaikan kan, ingin masuk ya. Nah ini kalau dulu, aduh pengen pulang ya. Kapan liburnya ya? Sekarang, aduh kapan masuknya? Kok nggak masuk ya? Memang menjadi pertanyaan begitu Mbak Wulan ya. Nah ini mudah-mudahan bersabar saja. Nanti kita akan laksanakan secara bertahap. Pesan dari sekolah tentu seluruh siswa SMA Negeri 1 Purwokerto bisa menjalankan kegiatan PTM terbatas di masa transisi ini nanti dengan prokes yang ketat ya. Apapun itu, Bapak Ibu guru, karyawan, semua stakeholder, semua warga SMA 1 berupaya untuk bisa melaksanakan prokes itu. Nah, termasuk seluruh siswa bisa melaksanakan prokes itu sehingga nanti harapannya kegiatan PTM ya akan di masa transisi ini akan berubah menjadi masa kebiasaan baru nanti ya, normal. Nah, itu yang diharapkan tentunya Mbak Wulan. Ya. Baik Pak, semoga apa yang kita tujukan menggelar PTM yang sehat, yang protokol kesehatannya juga tepat bisa tercapai ya Pak. Ya. Terus juga untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin kan Bapak di sini sebagai guru ngajar juga Pak, terus saya sebagai siswa. Kalau untuk diri saya sendiri sebelum antara offline dan online kegiatan belajar mengajar kan sangat berbeda gitu Pak. Yang awalnya mengenal langsung di lapangan di kelas langsung bertatap muka, langsung berinteraksi, jadi di online yang nggak semua guru melakukan Google Meet, juga kadang belum terlalu ngerti muka-mukanya gitu. Perlu penyesuaian. Ya, kalau untuk dari kira-kira dari sisi guru gimana Pak tentang kegiatan belajar mengajar secara daring? Maksudnya bedanya? Suka dukanya. Iya bedanya dan suka dukanya. Oh gitu ya. Jadi kalau bicara bedanya jelas, kalau dulu kan tatap muka kita langsung mengenal murid ya. Oh ini Mbak Wulan nih, ya kan? Mbak Wulan aktif, duduknya suka di depan, nah, ya kan? Nanti yang lain kita sudah artinya kita mengenal personal satu persatu di kelas itu bisa mengenal. Nah dengan adanya pembelajaran daring ini kita kadang-kadang susah ya, susahnya satu dalam hal kontrol. Kadang ada loh Mbak Wulan, saya juga, aduh Masya Allah nih, masukkan 7:30 ya. Bahkan 8:30 nih saya mulai ngajar misalnya. Itu ada yang tidak masuk
katanya baru tidak bisa bangun Iya. pagi. Bayangkan, Betul. waduh. Saya katakan kalau ini kebiasaan-kebiasaan ini berlanjut, waduh, ini nanti akan menjadi kebiasaan yang tidak baik ya kan? Betul, Pak. Justru kebiasaan-kebiasaan itu harus dimulai dari sekarang. Artinya kebiasaan bangun pagi, jangan jam 4 itu sekarang harus bangun pagi Mbak Ulan ya. Iya betul, Pak. Hidup ini kompetisi ya kan. Kalau kita bangunnya jam 6 udah ketinggalan sama yang lain. Yang lain sudah berangkat ya, terbang ke Jakarta, sudah urusannya udah selesai, ini baru bangun misalnya. Nah, di SMA 1 itu harapannya nanti karakter anak-anak SMA 1 itu menjadi karakter yang luar biasa. Jadi upayakan untuk biasa berkompetisi yang positif, yang baik, membentuk pribadi yang baik, itu adalah modal yang paling utama ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harapannya nanti bisa menjadi kebiasaan. Nah, kalau bicara apa bedanya sih tadi Mbak Ulan sampaikan, ya jelas beda. Kalau dulu kan satu kelas 36 ya. Di situ mungkin anak bisa dengan leluasa tidak pakai masker, bercanda mungkin ya di kelas begitu. Nah, sekarang hanya dibatasi. Kita pun tidak boleh terlalu dekat dengan siswa, ya kan? Karena coba kalau lihat tadi Mbak Ulan pada waktu mengajar antara Bapak Ibu guru itu harus selalu berjarak terus, ya kan? Betul, Pak. Nah, belum lagi nanti kita harus maintain juga siswa yang ada di rumah. Jadi memang pembelajaran ini ya kalau kita bicara suka dukanya ya kita nikmati saja. Ya memang harus seperti ini Mbak Ulan, ya kan? Ya kalau bicara dukanya nggak bisa ketemu dengan siswa, pembelajaran jadi tidak maksimal, ya kan? Gitu. Kalau sukanya ya mungkin ini merupakan bagian dari upaya dari kita semuanya untuk bisa menyesuaikan baik secara teknologi. Kalau saya dulu misalnya tidak terbiasa menggunakan jejaring sosial misalnya, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, nah sekarang sudah mulai harus bisa kan? Betul, termasuk sekali, Pak. Bapak Ibu guru harus bisa kan? Betul. Yang tadinya gaptek misalnya harus bisa menyesuaikan kan? Nah kalaupun ada mungkin yang belum maksimal, nah dalam hal ini manajemen sekolah, kepala sekolah itu mengupayakan pada Bapak Ibu guru supaya bisa untuk menyesuaikan ya. Harapannya Indonesia kan berdasarkan ranking pendidikan kan boleh dikatakan infonya kan kemarin kan dari 77 ya negara itu Indonesia ranking ke 74 atau berapa, ya kan? Iya, Pak. Ke 74 kalau nggak salah. Nah itu akan menjadi catatan untuk kita semua. Termasuk di sini dalam hal ini adalah yang menjadi motor utama adalah orang-orang yang bergerak di pendidikan, yaitu Bapak Ibu guru. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa berubah, ya kan? Berubah mindsetnya, berubah segala hal yang menjadikan pendidikan ini kurang maju. Jadi mengupayakan untuk bisa menyesuaikan. Termasuk siswa-siswanya juga, yuk kita ajak bersama supaya tetap semangat walaupun dalam suasana pandemi ini. Gitu. Betul, Pak. Baik, Pak. Karena kan biasanya orang-orang dengerin dari suara hati siswa aja nih, Pak, kayak curhatannya. Tapi kali ini bisa dengar berarti dari sudut pandang guru juga. Apa sih perbedaan dan ibaratnya curhatan dari gurunya gitu, rasanya apa yang dirasakan secara daring. Sekarang saya balik kali Mbak Bulan, bagaimana perasaannya kalau Mbak Bulan dengan adanya pembelajaran daring ini? Kalau daring jujur kalau saya sendiri pembelajaran jadi nggak maksimal tuh terasa sekali sih Pak, karena yang biasanya bisa bertanya tapi langsung. Tapi ada sukanya kan Mbak Bulan? Sukanya jadi kalau bangun pagi tetap Pak di rumah tetap bangun pagi, cuma kalau sukanya belajar bisa sambil tidur. Betul, soalnya Pak. kameranya di close ya. Betul Pak. Atau mungkin guru yang nggak melakukan Google Meet juga jadi bisa ngerjainnya masih pakai baju tidur gitu Pak. Iya. Itu sukanya di situ sih Pak. Ya, Tapi kalau bicara soal suka dan duka lebih banyak dukanya sih Pak, sama aja. Karena pengen bertemu teman, interaksi gitu, dan juga kalau bingung bisa tukar pendapat sama teman gitu soal tugas gitu. Kalau sekarang kan susah gitu Pak. Berarti masih ada sisi positifnya kan? Betul, artinya Pak. masih ada kemauan hebat luar biasa. Berarti siswa-siswa SMA 1 masih punya keinginan yang baik kan untuk belajar. Artinya kan ada loh, udahlah ini suasana kayak gini, mendingan kayak gini terus gak pengen masuk sekolah. Nah ini kebalikannya, kalau siswa SMA 1, kalau saya dengar ya, orang tua juga sudah membuat WA. Ini kapan SMA 1 mau PTM gitu ya, kapan sekolahnya mau PTM. Nah itu. Nah, artinya di situ ada antusiasme dari orang tua, ada siswa.
untuk bisa kembali belajar tatap muka ya. Nah, ya tadi itu harapannya mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Tentu butuh dukungan semua pihak, terutama orang tua dan siswa ya, untuk bisa memberikan dukungan kepada kita, pada sekolah. Kemudian sekolah akan berupaya menyediakan dengan baik pelayanan service quality ya yang baik begitu. Tentu dengan dukungan semua pihak. Siswa juga harus demikian ya, artinya tertib, tidak boleh misalnya aturannya harus pakai masker, mesti harus pakai masker, berjaga jarak, jangan berkerumun dulu. Nah, ini untuk anak-anak OSIS mungkin kenapa masih dibatasi kegiatannya, karena memang kita fokusnya masih di pembelajaran terbatas ya, dalam masa transisi uji coba ini ya kan. Nanti kalau memang semuanya sudah oke, nggak ada masalah ya, izin sudah ada, baru kita akan membuka keran. Silakan kalian berekspresi, ya kan? Karena yang namanya belajar kan bukan hanya akademik saja kan? Betul, justru Pak. banyak orang yang sukses itu mereka-mereka yang bisa, tidak hanya orang yang cakap dalam akademik, tapi justru mereka yang secara emosi, kemudian secara attitude itu yang akan menjadi pemimpin atau orang-orang yang bisa menjadi orang yang sukses nantinya begitu. Betul, ya. Pak. Jadi harapannya bukan berarti SMA 1 ini sedang ini nggak boleh kegiatan terus ini. Nah, semuanya bukan maksudnya adalah untuk keselamatan semuanya ya. Bapak Ibu guru pun semuanya sudah kepengen ketemu dengan kalian ya. Sudah kepengen bertatap muka, sudah kepengen bercanda, sudah kepengen bersosialisasi ya kan. Coba bayangkan setiap hari harus lihat laptop ya kan. Betul, Pak. Aduh, kalau mau belajar hanya lewat laptop. Belum lagi yang kameranya di close ya kan. Aduh, kan. Nunggu yang telat juga ya, Pak. Nunggu yang telat. Telatnya bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit ya. Betul, Pak. Oke, itu ya Mbak Bulan ya. Oh ya, baik, Pak. Juga ini mungkin kita sudah berada di akhir acara. Ya. Semoga apa yang mau disampaikan dari sekolah bisa tertangkap dengan baik dengan siswa-siswa, terutama penonton yang di rumah juga bisa ngerti dari sudut pandang mereka sendiri dan sudut pandang sekolah juga. Jadi nantinya nggak ada kesalahpahaman gitu, Pak, soal PTM kali ini. Mungkin dari Bapak bisa ada pesan untuk penonton di rumah. Ya, saya mau berpesan pada seluruh siswa SMA Negeri 1 Purwokerto untuk tetap menjaga kesehatan ya, dengan bergaya hidup sehat ya. Sementara untuk bisa membatasi dulu ya mobilitas begitu, semuanya adalah koridornya untuk keselamatan kita semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih ini pada seluruh siswa yang sudah melaksanakan kegiatan PTM ya dengan tertib. Saya yakin kebiasaan baru ini nanti akan dibawa terus ya kan. Kita sadari, kita maknai di era transisi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita untuk nanti berubah dalam bagaimana upaya kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh orang tua, wali murid ya, seluruh stakeholder, maksudnya warga SMA Negeri 1 Purwokerto yang sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga kegiatan PTM bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian ya. Iya, Pak, baik Bulan. Pak. Mungkin dari saya mewakili para siswa mengucapkan terima kasih Pak udah bersedia datang sama atas penjelasannya. Jadi nanti tidak ada simpang siur. Terima kasih sekali ya Pak. Baik. Mungkin segitu aja untuk penonton di rumah. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi.